Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Izin mempresentasikan tentang final project UAS basis data lanjutan. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, ayo. Saya Angel Viola dengan NPM terakhir 278. Saya adalah Fernando dengan NPM 3 digit terakhir 316. Saya Agus 316 dengan NPM 3 digit terakhir 346. Saya Safri Aditya Maulana dengan NPM 3 digit terakhir 337. Ya, yang terakhir saya Muhammad Rana Alfian Lubis dengan 3 digit terakhir 356. Oke, lanjut ke deskripsi studi kasusnya terlebih dahulu. Buat deskripsi studi kasusnya ini kurang lebih kita mewawancarai dari pihak bandara ya. Seperti yang sudah ditulis. Ya, benar. Proyek ini adalah sistem basis data Bandara Angkasa Pura yang digunakan untuk mengelola data operasional penerbangan. Sistem ini dirancang untuk menyimpan dan mengolah informasi terkait maskapai penerbangan, penumpang, jadwal penerbangan, data penerbangan, serta petugas dari bandara. Kurang lebih singkatnya, buat struktural dari bandara itu sendiri, kita mengambil studi kasus dari data-data dari pihak bandara atau Angkasa Pura. Lalu untuk penjelasan CDM dan PDM-nya kurang lebih seperti ini. Konseptual data modelnya adalah merupakan gambaran awal dari struktur basis data yang menjelaskan entitas, atribut utama, serta hubungan antar entitas tanpa memperhatikan detail teknis seperti tipe data, primary key, atau foreign key. Nah, CDM sendiri bertujuan untuk memodelkan kebutuhan sistem secara logis agar mudah dipahami sebelum diimplementasikan ke dalam database fisik. Pada database Angkasa Pura, CDM terdiri dari beberapa entitas utama yang saling berhubungan, yaitu ada entitas maskapai, entitas customer atau penumpang, entitas penerbangan, entitas jadwal, lalu yang terakhir ada entitas petugas. Nah, di setiap entitasnya ini tentu ada hubungannya ya antara entitas ya. Dalam CDM itu secara konseptual itu kurang lebih seperti ini ya. Maskapai ke customer itu one to many, maskapai ke penerbangan itu one to many, penerbangan ke jadwal itu one bisa one to one, bisa one to many. Lalu petugas penerbangan atas jadwal itu mendukung proses operasional atau konseptual. Kesimpulannya, ya CDM adalah database Angkasa Pura menggambarkan hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem bandara. Dengan adanya CDM, perancangan database menjadi lebih terstruktur dan memudahkan proses pengembangan ke tahap berikutnya, yaitu PDM atau Physical Data Model. Nah, untuk PDM-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Untuk PDM-nya. Nah, di setiap tabel ini akan selalu bergantung kepada tabel-tabel lainnya. Seperti tabel ID departemen, ini tabel ID divisi akan selalu bergantung kepada tabel ID departemen. Lalu ada tabel ID pegawai yang akan selalu bergantung kepada tabel ID divisi. Di tabel ID pegawai akan membuat tabel baru, yaitu tabel data pegawai yang berisikan data-data dari pegawai tersebut. Lalu tabel data pegawai akan berkolaborasi dengan tabel data customer. Berkolaborasi ini maksudnya kayak secara langsung itu melayani customernya seperti itu. Nah, data customernya bergantung kepada ID customer, lalu customernya bergantung kepada schedule. Di sini schedule untuk dari maskapainya. Nah, untuk ID customer nanti akan masuk ke data maskapai dan juga ID maskapai untuk data dari penerbangannya tersebut. Nah, schedule-nya itu akan bergantung kepada tabel data maskapai dan juga tabel ID dari maskapai tersebut. Oke, untuk penjelasan data dari setiap tabel, untuk yang pertama yaitu ada ID departemen ya. ID departemen ini kurang lebih ya tabel yang menyimpan data-data departemen seperti ID departemen dan juga nama departemennya itu apa, kurang lebih gitu penjelasan secara singkatnya. Lalu ada tabel ID divisi, tabel ID divisi kurang lebih sama seperti ID departemen, perbedaannya di tabel divisi, ID divisi itu ada tabel ID departemen yang menghubungkan ke tabel departemen tadi. Jadi di sini ada nama divisinya dan juga ada ID departemennya untuk menghubungkan ke tabel ID departemen. Oke, lalu lanjut ke tabel ID pegawai. ID ini ID pegawai kurang lebih isinya adalah ID dari pegawai tersebut, lalu ada tanggal masuknya dan juga ID departemen yang sedang dimasuki oleh pegawainya tersebut. Lalu ada jabatan dan juga golongannya itu apa. Oke, lanjut ada data pegawai. Kurang lebih ini adalah data-data dari pegawai, ada nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan juga status.
Dan itu ini ya bergantung kepada tabel ID pegawai juga ya. Di sini udah kelihatan ada primary key dari ID pegawai. Oke, bisa dilanjut ke tabel ID customer. Nah, untuk tabel ID customer untuk primary key-nya ada no, dan juga di sini ada ID customer juga untuk lanjut ke tabel data customer-nya, dan juga ada tanggal pemesanannya. Nah, ini data customer-nya itu seperti ini kurang lebih. Ada no, ada nama, NIK, nomor kursi, lalu ID maskapai yang ingin dinaiki itu ada, lalu ada kode maskapainya juga, lalu ada jenis kelamin, dan juga tujuannya mau kemana. Dan untuk tabel ID maskapai kurang lebih seperti ini akan menyangkut pautkan ke data maskapainya, yaitu ada ID maskapai dan juga nama maskapai. Lalu untuk tabel data maskapainya kurang lebih seperti ini, ada kode maskapai, nama maskapai, tipe dari maskapainya itu apa, lalu tahun dari maskapainya itu tahun berapa. Oke, untuk tabel yang terakhir yaitu ada tabel schedule. Tabel schedule ini akan berfungsi untuk menentukan schedule dari para penumpangnya itu ya. Ada ID maskapai, terus kode maskapainya, lalu ada waktu keberangkatan dan juga tanggal keberangkatan. Kurang lebih seperti itu untuk rincian dari tabel-tabel kami. Untuk yang selanjutnya itu adalah contoh soal dan juga jawaban yang akan dijelaskan oleh masing-masing dari kelompok kami. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut ke contoh soal dan jawaban. Angel Viola dengan NPM 3 digit terakhir 278 akan memberikan contoh soal terkait dengan fungsi agregat. Sebelum itu, fungsi agregat ini biasanya digunakan untuk mengelola sekumpulan data untuk menghasilkan satu nilai. Serta contoh fungsi agregat ini ada count, sum, sama AVG. Fungsi agregat ini biasanya digunakan dengan group by. Oke. Untuk contoh soal yang pertama yaitu kita tampilkan jumlah penumpang pada setiap maskapai. Hasilnya berisi nama maskapai dan juga total penumpang. Oke. Untuk itu kita langsung saja ke fungsinya. Di sini untuk menampilkan nama maskapai dari data tabel data maskapai, ini yaitu count, yaitu untuk fungsi agregat ini untuk menghitung jumlah penumpangnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu data kita aliaskan M dan join aliaskan J. Maskapai, yaitu ini untuk pengelompokan data berdasarkan nama maskapainya. Kita gunakan fungsi by juga nama maskapai. Oke, sudah, langsung saja kita coba untuk oke. Nah, ini itu hasilnya, dimana fungsi grup P ini biasanya untuk pengembangan data berdasarkan nama maskapai agar fungsi count ini menghitung jumlah penumpang per maskapai, bukan untuk keseluruhan data. Nah, kita bisa lihat dari outputnya yaitu tampil
data maskapai yaitu nama maskapainya dan jumlah penumpang dari maskapai. Tipe, oke, benar. Oke, mungkin itu saja. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang yaitu lanjut soal nomor 2 yaitu tampilkan jumlah penumpang laki-laki dan perempuan untuk setiap tujuan penerbangan sekaligus total penumpang per tujuan. Oke. Nah, fungsi ini untuk menampilkan kolom tujuan penerbangan dari tabel data customer. Selanjutnya yaitu yaitu fungsi yang sama. Kita coba run. Nah, keluar hasil tujuannya yaitu Jakarta dengan jumlah laki-laki 1 dan perempuan 0. Nah, total jumlah penumpangnya itu 1. Jadi misalnya untuk menampilkan kolom tujuan penerbangan. Nah, untuk saat ini untuk menjumlahkan jumlah laki-lakinya ada berapa ataupun perempuannya ada berapa. Nah, untuk Jaswin ini adalah fungsi untuk mengecek jenis kelamin. Selanjutnya, maka jika dalam fungsi ini laki-lakinya ada 1, maka akan dihitung 1. Dijumlahkan pakai sum. Oke, untuk data jumlah penumpang ini adalah untuk menghitung seluruh data penumpang pada setiap tujuan penerbangan. Nah, fungsi from data penumpang alias C yaitu untuk tabel yang akan kita gunakan yaitu data customer, kita aliaskan dari tabelnya. Fungsi group by ini yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan tujuan. Nah, itu saja. Nah, dari hasil query agregat ini dapat disimpulkan bahwa fungsi agregat sangat membantu dalam memperoleh informasi statistik dari database. Dan mungkin itu saja penjelasan dari fungsi agregat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fernando dengan NPM 3 digit terakhir 316. Jadi di sini saya ke bagian materi dari join table dan di sini saya menggunakan database dari semester 1 ya, tentunya dari kelompok saya Angkasa Pura, dan di sini ada tabel-tabelnya.
Dan di sini saya sudah membuat 2 soal. Satu, tampilkan data customer beserta nama maskapai, kode maskapai, tanggal keberangkatan, dan waktu keberangkatan untuk semua customer yang sudah memesan tiket. Lalu yang kedua, tampilkan customer dengan detail pemesanan dan penerbangan. Ini merupakan inner join-nya. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke query-nya. Seperti biasa, kita akan select, kita pilih. Oke. Di sini DC ini yang berarti kan ini ya data customer ya. Jadi DM yang mengartikan data maskapai. Nah, nah. Oh ya, S ini yang artinya schedule ya. Hmm. Mantap. Nah, bisa kita go. Nah, keluar nih dari nama customer seperti ini. Nama customer, customer, nama kursi, tujuan, nama maskapai, kode maskapai, tanggal keberangkatan, dan waktu keberangkatannya. Itu untuk soal yang ini ya. Soal yang pertama ya. Lalu untuk soal yang kedua, tampilkan customer dengan detail pemesanan dan penerbangan. Oke. Jadi biasa ya. TC di sini data customer. Lalu untuk IC nanti customer.
karena kita menggunakan interajen, jadi di sini setelah ini. Mungkin untuk query-nya yang soal kedua seperti ini, langsung kita go saja. Nah, di sini juga udah keluar kan untuk nama customer, tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan, dan waktu keberangkatannya. Mungkin segitu saja materi dari saya, materi dari Jontable. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Aditya Maulana, NPM akhir 337. Di sini saya ingin melakukan test query, yaitu ada database kelompok saya. Di sini ada database Angkasa Pura. Saya memilih materi subquery. Nah, saya sudah membuat dua soal. Yang pertama untuk menampilkan data customer yang menggunakan maskapai dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 21 Oktober 2005 dengan waktu setelah pukul 20.30. Dan yang kedua yaitu menghitung jumlah customer untuk setiap maskapai klausa terdapat pada klausa select, dan yang pertama terdapat pada klausa web. Oke, mari kita mulai. Ini adalah query saya yang pertama, yaitu menampilkan data customer yang dengan maskapai dengan keberangkatan tanggal 21 Oktober 2025. Waktunya setelah 23. Baik, di sini maksudnya yaitu alias dari data customer. Untuk DM sendiri yaitu untuk alias dari nama maskapai.
Nah, di sini sudah saya query, sudah saya ketikkan query-nya. Sekarang kita mulai ya. Kok nggak bisa? Mana yang salah ya? Where on GC, where GCID maskapai in select ID underscore maskapai from schedule as as apakah masih salah? Di sini nama customer. Oh, di sini nah, oke. Nah, di sini ketemu yaitu nama customer Alvino Sam Lubis, tujuan Jakarta, dengan nama maskapai Garuda. Oke. Selanjutnya hal kedua yaitu mana menghitung jumlah customer untuk setiap maskapai. Nah, sama seperti tadi, DM di sini adalah data maskapai. Menggunakan selekton karena menampilkan data maskapai. Sesuai soal tadi, menghitung jumlah customer untuk setiap maskapai. Oke, di sini subquery-nya ada pada klausa select. Kita sendiri di sini namanya yaitu gunakan
skalar yaitu versi skalar. Select ini dan ini select stone yaitu skalar itu tadi. Mari kita mulai. Nah, ini ketemu yaitu Garuda, AirAsia, Citylink, Batik Air, Super RZ dengan jumlah customer 1. Asia, Citylink, Batik Air. Nah, customernya cuma 1. Bisa kita cek. Nah, di sini cuma customer cuma 1 bisa lebih. Maskapai ya dan maskapai-nya 001. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Septa Anwar, NPM 3 digit terakhir 346. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian saya yaitu trigger. Jadi di sini saya sudah membuat studi kasus 2 soal. Yang pertama adalah trigger untuk menambahkan secara otomatis data customer seperti contoh jenis kelamin. Kemudian yang kedua, trigger untuk mengupdate secara otomatis data maskapai. Oke, langsung saja kita ke trigger yang soal yang pertama. Jadi sebelumnya apa sih trigger itu? Trigger adalah sebuah eksekusi objek database yang diasosiasikan dengan sebuah tabel dan akan aktif atau terpicu ketika sebuah event terjadi pada tabel tersebut. Trigger hanya terjadi ketika ada eksekusi insert, delete, dan update pada tabel yang bersangkutan. Waktu eksekusi trigger yang mungkin terjadi terdiri dari 2, yaitu before dan after. Kemudian untuk tujuan dari trigger sendiri adalah untuk mencatat log perubahan pada data tabel. Kemudian yang kedua untuk melakukan validasi, yang ketiga membuat backup atau duplikat data. Jadi kita langsung saja ke soal yang pertama. Jadi di sini langsung saja kita ketikkan delimiter, kemudian dolar, kemudian ke slide yang ketiga, yang baris ketiga, create trigger. Jadi kita membuat baru triggernya. Oh ya, untuk penulisan besar kecilnya harap diperhatikan ya teman-teman, karena sangat mempengaruhi programnya. Keempat, before insert. Kemudian di sini ada data. Di sini ada banyak data, ada data pegawai, data maskapai, dan data customer. Di sini kita memakai data customer karena untuk mengubah secara otomatis jenis kelamin data customer. Kemudian for each row, begin. Kemudian di sini if membuat baru jenis kelamin. Jadi di sini nanti akan mengupdate secara otomatis untuk jenis kelaminnya ya teman-teman. Dan di sini saya ingin mengupdate secara otomatis untuk data jenis kelamin laki-laki. Kemudian sama di sini new jenis kelamin sama dengan, dan di sini tertulis laki-laki. Kemudian di sini n
if titik 2 and delimiter lagi, kemudian titik 2. Jadi di sini sudah tertulis semua, jadi langsung kita run saja. Dan di sini hasilnya berhasil. Untuk outputnya sebagai berikut. Dan selanjutnya kita coba langsung ke soal yang kedua tentang trigger untuk mengupdate secara otomatis data maskapai. Jadi langsung saja di sini kita langsung delimiter lagi, kemudian slash. Kemudian seperti biasa kita membuat create trigger untuk membuat trigger baru. Kemudian update. Di sini kita ingin membuat trigger tentang mengupdate secara otomatis data maskapai. Jadi di sini langsung kita ketikkan nama maskapai, kemudian di sini after update. Jadi sistem ini akan mengupdate secara otomatis data atau ID maskapai. Untuk di sini ada pilihannya sebagai berikut: divisi, departemen, customer. Jadi kita memakai ID maskapai karena kita akan mengubah data maskapainya. Kemudian for each row seperti biasa. Kemudian begin. Kemudian update. Jadi di sini untuk mengupdate data maskapai tersebut. Untuk penulisannya tetap diperhatikan karena besar kecilnya akan mempengaruhi. Jangan sampai salah penulisan juga, karena akan sangat mempengaruhi juga. Salah sedikit pun atau salah satu huruf pun akan mempengaruhi programnya, akan bakal tidak jalan. Jadi di sini ID maskapai. Sama dengan new.id underscore maskapai, jangan lupa titik 2. And / delimiter. Oke, jadi langsung kita coba run saja. Dan di sini berhasil untuk program SQL-nya. Di sini terdapat output sebagai berikut. Jadi sekian, terima kasih atas penjelasan trigger untuk dua soal ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Afil Lubis dengan 3 digit NPM terakhir 356. Kali saya akan melakukan live query dengan fungsi store prosedur. Oke, saya akan live query terlebih dahulu, lalu menjalankan query tersebut. Lalu saya akan menjelaskan beberapa dari query tersebut seperti apa. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, kurang lebih untuk query-nya seperti ini. Coba kita run terlebih dahulu ya.
prosedur registrasi customer sudah ada. Mungkin tadi sempat saya coba-coba buat latihan, jadi udah ada ya buat ininya. Jadi lanjut saja ke penjelasannya. Nah, buat penjelasannya di sini buat delimiter sendiri secara default MySQL itu kan menggunakan titik koma untuk mengakhiri dari sebuah perintah. Nah, delimiter ini banyak perintah SQL yang buat mengakhiri dari perintah dari apa namanya dari program tersebut, akhirnya menggunakan delimiter untuk mengeksekusi prosedur sebelum seluruh kodenya itu selesai ditulis. Nah, makanya di awal dan juga di akhir dikasih delimiter. Dan terus selanjutnya yaitu ada create prosedur. Nah, create prosedur di sini adalah membuat prosedur dengan nama registrasi customer dan isinya itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah data-data yang nanti akan dimasukkan ke dalam digunakan di dalam fungsi store prosedur. Oke, dimulai kita menggunakan begin. Lalu ada insert into ke tabel ID customer dan juga data customer buat ID customer seperti ini. Nah, values-nya kita mengambil dari sini, kurang lebih begitu. Kita sudah coba ini tadi ya, sudah coba ini sudah ada. Lalu coba apa namanya di ID customer ini sebelum ini belum ada. Terus buat data customernya, nah ini juga belum ada. Nah, cara menggunakan fungsinya itu seperti apa? Jadi kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan call terus memanggil fungsi dari fungsi store prosedurnya itu apa, namanya apa kan tadi kan itu kan. Nah, lalu buat manggilnya, setelah memanggil dari fungsi prosedur itu kita menuliskan nomor ID terlebih dahulu, seperti nomor ID-nya 2, tadi kan udah ada 1. Terus ini namanya coba sini ya, Angel Viola. Oke, sudah. Lalu yang selanjutnya itu ada NIK kan 16 ya. Itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terus apa namanya ininya kursinya salah, maaf. Nah, 1 ya. Oke, kursinya habis kursi itu di maskapainya nomor 1 itu kalau nggak salah itu Garuda. Coba yang lain yaitu AirAsia dari 2. Lalu untuk jenis kelaminnya perempuan ya, lalu untuk tujuannya itu kapan, tujuannya itu mau kemana, ke Surabaya coba ya, Surabaya. Lalu ini ya tanggal pemesanannya coba ya, 2025, sekarang tanggal 23 bulan 12 23. Oke, mari kita coba apakah bisa. Nah, bisa ya guys ya. Nah, lalu perbedaannya apa di ID customer dan juga data customernya? Nah, akan menambah data customernya itu nanti di sini. Ini ID customernya, ini tanggal pemesanannya, dan juga di data customernya juga ada. Ya ini sini ada fungsional, NIK-nya segini, nomornya ini, ID maskapainya 2. Oke, lalu jenis kelaminnya, jenis kelaminnya nggak ketulis ini. Kayaknya error ini kayaknya. Tadi apa? Sepertinya kayaknya kurang satu ini deh. Atau apa saya lupa. Oke. Buat yang selanjutnya, buat studi kasus yang kedua, yaitu gimana cara, saya lupa ini kan soal saya tadi. Benar.
Nah, ini kurang lebih pertanyaan yang sedikit yang pertama itu seperti ini. Buatlah sebuah store prosedur yang menerima parameter berupa data customer dan tanggal pemesan, menyimpan data ke tabel ID customer terlebih dahulu, menyimpan detail customer ke tabel data customer, jelaskan fungsi dan alur kerja store prosedur yang telah dibuat. Nah, terus juga jelaskan untuk ininya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke yang studi kasus kedua. Oke. Di kasus yang kedua, buatlah sebuah store produce yang digunakan untuk memperbarui tanggal dan waktu keberangkatan pada tabel schedule berdasarkan ID underscore maskapai. Nah, lalu jelaskan dari fungsi-fungsinya itu seperti apa. Oke, langsung aja kita coba menggunakan seperti tadi. Oke, ya akhirnya eh, ini ya sudah bisa ya buat ininya. Tadi kesalahan karena nggak pakai koma mesti mohon maaf lupa. Kita cek schedule-nya. Oke, buat schedule-nya kurang lebih waktunya seperti ini. Oke, cara memunculkan dari ininya itu seperti apa? Kita tinggal men-call aja kurang lebih sama kayak yang pertama tadi. Namanya itu apa? Reschedule reschedule penerbangan. Oke, udah. Terus oke, baik. Kurang lebih untuk penjelasan mengenai fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi kurang lebih seperti itu. Oke, kini kami mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan dari hasil perancangan dan implementasi sistem basis data Bandara Angkasa Pura pada final project kami, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data yang dibangun mampu mengelola data operasional penerbangan secara terstruktur, terintegrasi, dan konsisten dalam perancangan CTM, PTM, lalu fungsi-fungsi dari seluruh tabel, dan juga fungsi-fungsi query yang sangat bermacam-macam ya eh, buat dari database-nya tersendiri. Nah, dengan adanya sistem basis data ini, pengelolaan dan penerbangan penumpang dan maskapai di Bandara Angkasa Pura menjadi lebih efektif, efisien, dan juga minim untuk dari kesalahannya sendiri. Mungkin eh, bagi beberapa orang final project kami belum sesempurna itu. Tidak memungkiri kalau semisal final project kami pasti ada kesalahan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin cukup situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.